Ma, aku sudah punya pacar. Kotak Desert Star ini, di pelelangan barusan, mereka semua melihatnya dengan jelas. Dan Desert Star ini dibeli Binar seharga 1,5 triliun. Binar, Presiden Navis Group di kota LH, tidak ada yang berani memprovokasi orang ini. Skala Navis Group sendiri cukup besar. Jika dibandingkan dengan skala nasional, mereka merupakan salah satu perusahaan grup teratas. Bahkan keluarga Ardiansyah yang kaya harus menghindari satu atau dua hal, dan Navis Group telah secara aktif bersaing dengan keluarga Ardiansyah di beberapa industri. Kebanyakan masih bisa mengalahkan pesaing, apalagi dengan modal yang kuat dan latar belakang yang bagus dari semua sisi cukup menakutkan. Di kota LH, tidak ada yang berani menyentuh Binar. Jadi ketika Januardi melihat Desert Star, Binar muncul di tangan Damar, pupil matanya sedikit mengecil. Bagaimana Desert Star itu bisa ada di tanganmu? Januardi menghela napas dan bertanya. Ini, Damar menyentuh hidungnya dan berkata, Pak Binar meminta saya untuk mengantarkan kepadanya. Memangnya kenapa? Wajah Hans juga sedikit berubah. Mereka harus memperhitungkan kembali hubungan antara Damar dan Binar. Dari awal lelang, Binar sudah menyinggung soal Damar, dan kini Binar menyerahkan Desert Star kepada Damar, yang membuktikan hubungan tidak biasa antara Damar dan Binar. Damar memandang Hans dengan enteng, lalu ke Januardi, kemudian menoleh ke arah Anthony di tanah, dan berkata dengan enteng, ingat, lain kali jangan cari gara-gara denganku. Setelah berbicara, dia berjalan keluar dari klub tenis. Dari puluhan orang di sana, tidak ada satu orang pun yang berani berbicara. Salah satu alasannya adalah Januardi dan yang lainnya tidak membiarkan mereka menyerang. Kedua, Marno yang sedari tadi hanya meremas tongkat bisbol pun benar-benar ketakutan. Mereka memandangi Damar yang keluar dengan angkuhnya. Dan setelah Damar pergi, mereka dengan cepat membantu Anthony berdiri. Saat ini, Anthony sudah menumpahkan banyak darah. Segera antar Anthony ke rumah sakit, kata Januardi dengan cepat. Setelah itu, wajahnya pun terlihat sangat dongkol dan jelek. Damar menamparkan wajahnya, dan ada bekas 5 jari membengkak. Baik Hans dan Tandi pun memiliki bekas yang sama. Bagaimana Damar bisa memiliki hubungan yang baik dengan Binar? Ayahku saja sangat takut pada Binar. Menurutku ini akan sulit untuk ditangani, Januardi mengoceh. Sambil menghela napas panjang, dia menatap Hans dan bertanya, apa rencanamu? Wajah Hans juga tidak stabil. 2 kali, sudah 2 kali ia dirugikan oleh Damar berturut-turut. Dia menyadari bahwa dia tidak yakin tentang Damar. Seseorang yang baru saja dibebaskan dari penjara, mengenal Rima Tanjaya, dan sekarang memiliki hubungan istimewa dengan Binar. Tamparan ini adalah penghinaan terbesar baginya sejak dia lahir, dia pun tidak tahan. Namun dalam waktu yang bersamaan, dia juga tidak terlalu yakin dapat menangani Damar sekarang. Dia menggertakkan giginya dan menghela napas, tunggu saja. Lihat apa yang akan dikatakan Anthony. Ekspresi Januardi sedikit berubah. Ya, Anthony dipukul seperti itu oleh Damar. Keluarga Kusuma pasti tidak akan melepaskannya. Mereka takut berurusan dengan Navis Group karena itu akan menyulitkan bagi keluarga besar mereka juga. Hal ini dapat mengakibatkan mereka memiliki musuh, kehilangan keluarga, dan jika sampai terjadi, keluarga besar mereka akan sangat marah. Tetapi keluarga Kusuma berbeda. Randi Kusuma memiliki kartu berlian Bank Royal, dan Bank Royal dapat mengirimkan ratusan miliar dana serta memberikan banyak kemudahan. Anthony diperlakukan seperti itu, pasti tidak akan begitu saja melepaskannya. Apa yang mereka pikirkan sama sekali tidak dipedulikan Damar. Setelah berjalan keluar, dia tidak pulang, tetapi naik taksi ke sebuah lokasi di tepi sungai. Dia dan Talia sepakat bahwa Wadi akan dikirim ke Night Watcher malam ini. Setibanya di tempat yang disepakati, Wadi sedang duduk di sana dengan 2 koper. Setelah melihat Damar, dia tersenyum penuh semangat dan berkata, Anda sendiri yang mengirim aku ke sana. Tidak, nanti ada yang menjemputmu. Damar menyentuh hidungnya dan berkata, orang yang datang menjemputnya tentu saja Tirta. Masuk Night Watcher sebenarnya cukup repot. Dia mengikuti Tirta ke markas sementara Night Watcher, lalu masuk ke barak baru, lalu bergabung dengan organisasi. Sekitar pukul 11, sebuah kendaraan off-road berhenti di depan mereka, dan kemudian 2 orang melompat keluar dari kendaraan. Selain Tirta, Herman si kepala rata juga melompat. Begitu melihat Damar, dia berlari dan memeluk pundak Damar sambil berkata, kakak. Damar juga memeluknya. Keduanya direkrut pada saat yang sama, bergabung dengan tim kecil, dan hingga sekarang hubungannya sangat baik. Namun Herman tidak bisa mengikuti perkembangan Damar dan Talia dan tetap berada di tim, sedangkan Damar dan Talia menjadi garda depan Night Watcher. Herman melepaskan Damar dan tersenyum bahagia. Damar, aku bertemu mantan istrimu. Cantik sekali, hanya saja sedikit sombong.
Wajah Damar sedikit malu. Dia tahu bahwa hal ini akan menjadi bahan ejekan para Night Watchers. Tirta memandang Wadi dan berkata dengan lemah, ini anak yang ingin kamu rekomendasikan menjadi Night Watcher. Wadi mengangkat alisnya dan berkata, nama saya Wadi. Anda juga bisa memanggilku si lima hati. Kartu lima hati merah. Herman mengangkat sebelah alisnya. Nomor 5 dalam daftar pembunuh bayaran. Daftar pembunuh bayaran yang diketahui Damar adalah 3 tahun lalu. Dia akrab dengan julukan itu, namun baru pertama kali mendengar nama panggilan Wadi. Wadi menjentikkan rambutnya dan berkata, tepat sekali. Si penipu dalam daftar pembunuh bayaran. Tirta memandang Wadi sambil tersenyum dan berkata, yang setiap kali membunuh menaruh beberapa kartu lima hati merah di mayat. Damar menatap Wadi dengan heran. Wadi berkata dengan batuk kering, hidup ya harus ada sedikit seni. Baguslah, ayo masuk ke mobil. Tirta berkata, jalan-jalan ke Night Watcher. Wadi memandang Damar, Damar tersenyum padanya dan berkata, pergilah, jangan mengecewakan gurumu. Setelah mengantar Wadi, Damar menghela napas panjang dan naik taksi menuju rumah. Pada saat yang sama, di kota LH, di bandara, seorang pria parubaya dengan jaket panjang berjalan keluar dari pesawat. Dia mengenakan kacamata hitam dan topeng, terlihat sangat tinggi. Di sampingnya, diikuti oleh dua wanita yang sangat cantik dengan wajah dingin. Dia seperti presiden yang berwibawa dan kedua wanita itu seperti dayang-dayangnya, berjalan dengan memesona, menarik banyak perhatian orang. Wow, apakah mereka artis? Aku tidak tahu, mungkin orang penting. Penampilannya membuat banyak orang terpana. Pria parubaya itu berjalan lurus melewati kerumunan dan segera keluar. Di sana, Pak Hengki berdiri menunggu sambil tersenyum. Setelah melihat mereka datang, dia mengisyaratkan dengan tangan mempersilakan mereka. Tak lama, di bawah arahan Pak Hengki, mereka masuk ke mobil hitam. Mobil mulai berjalan perlahan. Pak Hengki duduk di posisi samping sopir, lalu menyerahkan foto di belakangnya. Apakah dia targetnya? Kata pria parubaya itu, suaranya menghipnotis. Ya, kata Pak Hengki dengan tenang. Jika aku yang melakukan sangat mahal. Pria parubaya itu berkata dengan tenang. Juga, Anda harus membantuku mendapatkan Rima Tanjaya. Pak Hengki berkata sambil tersenyum. Tentu saja tidak ada masalah. Rima Tanjaya, wanita muda yang sudah bercerai, pasti akan luluh menahan serangan pria sepertimu. Kamu pasti akan bisa memenangkannya dengan lancar. Di sisi lain, Damar kembali ke rumah. Rudy melihat Damar kembali, dan kemudian bertanya dengan menghela napas, apa yang kamu lakukan dengan Dinda? Kuperingatkan sekali lagi, Dinda Sitara adalah wanita yang sudah bersuami. Damar terdiam. Dia dengan cepat berkata, ayah, bagaimana menurutmu? Dinda juga berpikir bahwa 9 tahun yang lalu agak aneh. Jadi dia mengobrol denganku. Jika aku bisa menemukan beberapa bukti yang sebenarnya, dia bersedia membantuku. Benarkah? Tanya Rudy curiga. Buat apa aku membohongimu? Kata Damar dalam hati. Pasangan itu menghela napas, lalu Maya berbicara lagi. Oh ya, besok kamu ada kencan buta. Damar tercengang dan berkata, bukankah yang diperkenalkan oleh pamanku terakhir kali tidak ingin bertemu denganku? Yang ini, Tante Nita yang memperkenalkannya padamu. Maya Prameswari berkata, kamu membantu Lili mendapatkan pekerjaan yang baik. Ini adalah rasa terima kasih mereka. Tante Nita pun berkata akan terus memperkenalkanmu sampai kamu menemukan pacar. Damar kaget dan menjawab cepat, Ma, aku sudah punya pacar. Bersambung.